Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Dan di saat kami mau beristirahat berbaring di tempat tidur kami masing-masing, kami mau mendengar Engkau ya Bapa, berfirmanlah, karena kami mendengar-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memelihara hati pikiran kami untuk memahami, mengimani firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan malam sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Injil Yohanes pasal 4 di ayat 43 sampai 54. Dan yang menjadi pembimbing renungan kita di ayat 53 mengatakan, maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Teringatlah ayah itu, ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Bila anak sendiri sakit atau terganggu saja fisiknya dan merasa sakit, bagai diterpa badai perasaan orang tuanya. Benarkan Ibu? Benarkan Ayah? Kalau boleh sedikit pun tidak kena demam atau panas, ya kalau boleh. Ya tidak pernah, itu harapan dari orang tua. Itu harapan dari semua yang tentu menyayangi anak-anaknya. Oleh karenanya kemanapun kalau sedikit terganggu kesehatannya akan pergi mencari pengobatan untuk menyembuhkannya. Tampaknya demikianlah seorang pegawai, ya bukan perwira ya, di istana Herodes Antipas di Kapernaum, di mana anaknya pada saat itu sedang sakit. Dan dia dengar Yesus sedang berada di Galilea. Bapak Ibu, ini berbeda dengan seorang perwira yang disebutkan dalam Matius 8 dan juga Lukas 7. Yang datang menemui Yesus, ya karena anaknya sakit. Dan dalam imannya datang memohon agar sepatah kata pun diucapkan, dia yakin itu akan menyembuhkan anaknya. Pegawai istana ini kalau kita amati dengan jeli, ya sebenarnya dia sedang berada di titik terendah, bahkan di titik keputusasaan, kira-kira seperti itu. Bukan iman juga yang mendorong dia untuk menemui Yesus, tapi karena keputusasaannya itu. Sebab kita tahu nanti bahwa ternyata dia belum atau mempercayai Yesus. Memang dia telah dengar bahwa orang ini dapat melakukan mujizat, maka dia akan meminta tolong dari Yesus itu. Masalah Mesias atau bukan itu tidak persoalan atau tidak dipikirkannya. Karena itu dia ditegur oleh Tuhan, ditegur tentang itu. Namun demikian Tuhan Yesus melihat ya kesungguhan hati, pengorbanannya yang harus berjalan jauh. Ya kalau kita perhatikan tampaknya ada hampir satu siang hari perjalanan. Dan kita lihat juga dia berkorban, tentunya bukan hanya waktu tapi juga biaya sedemikian rupa dan tenaganya. Ya dalam perjalanan itu yang tentunya dilihat Yesus ya sebagai kesungguhan hati seorang ayah mendatanginya karena anaknya sakit.
Tapi kita perhatikan, walaupun dia telah ditegur oleh Tuhan, dia tetap berkata lagi, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kasihnya dan kesungguhan hati seorang ayah ini rupanya mendapat perhatian Tuhan Yesus. Lalu ia berkata, pergilah, anakmu hidup. Esoknya datang para hambanya menemui dia dan memberitahukan bahwa si anak telah sembuh kemarin. Dan bertepatan pada saat Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Itu sesuai dengan apa yang ditanya, kapan? Ya, pukul berapa dia sehat? Lalu diingat, oh iya, itu tepat sekali pada saat Yesus mengatakan, ya, pergilah, anakmu hidup. Atas ketepatan waktu yang dia dengar dari hamba-hambanya dan yang dia ingat dari apa yang Tuhan Yesus katakan, ternyata ini memunculkan sesuatu bagi dia. Lalu katanya, teringat dia akan perkataan itu, dan tepat pada saat itu, ya, sembuh anaknya. Lalu dia percaya. Dan kemudian disebutkan bukan hanya dia yang percaya, tapi juga seisi rumahnya. Tentu Bapak Ibu tahu ya, kalau masyarakat tradisional kalau disebutkan seisi rumahnya atau keluarganya, itu berarti bukan hanya keluarga bati, bukan hanya keluarga inti, tapi di situ kadang-kadang ya extension family juga ada di situ. Di situ mungkin namburunya, di situ mungkin yang lain, tetapi pasti hamba-hambanya ada. Itu juga termasuk ya seisi rumahnya. Berarti mereka juga ikut percaya. Poin penting dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, perhatian seorang pelayan istana Raja Herodes Antipas yang sangat peduli dengan kehidupan dan kesembuhan untuk anaknya. Dan bukan hanya sekedar kesehatan, ya, tapi dia mempertemukan dengan tepat kepada orang yang harus dipercayai, yaitu Yesus Kristus. Dalam kepeduliannya, kita perhatikan Bapak Ibu, dia merelakan waktu, meninggalkan jam kerjanya, jam kantornya, karena dia adalah pegawai istana. Dia mengorbankan waktu dan biaya perjalanannya menjumpai penyembuh yang holistik, bukan hanya penyembuh fisikal, tapi penyembuh jiwa juga. Penyembuh holistik itu tentunya kita pahami ya, sembuh fisiknya, tapi rohaninya juga terbangun dengan baik. Dia mendapatkan kesembuhan anaknya sekaligus mendapatkan tumpuan iman dan harapannya. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Renungan Malam Shalom, apakah kepedulian kepada kebutuhan anak dan anggota keluarga kita bagi kita amat penting? Jika iya, benar, ya lihatlah, berilah waktumu, berkorbanlah untuk dia. Bawa dan pertemukan dia dengan Yesus agar disembuhkan, bukan hanya kesembuhan fisik tetapi juga kesembuhan total jiwa dan raganya. Janganlah hanya sibuk dengan pekerjaanmu saja. Relakan bertemu dengan Tuhan dan membawa semua anggota keluargamu percaya kepada Yesus Kristus. Hendaknya tidak ada anggota keluargamu yang tidak ikut sujud kepadanya. Ajaklah, sehatkanlah. Dan ingat, pada awal tahun ini, tahun kesehatan, sehatilah mengingat perbuatan Kristus dan percaya kepada Kristus, yang peduli kepada orang yang datang kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau perhatikan orang yang sungguh penuh hati, penuh kepedulian untuk memohon kesembuhan total, kesembuhan fisik dan jiwa dari anggota keluarga. Jadikanlah kami seperti itu, peduli
memelihara jiwa dan fisik anak-anak kami, keluarga kami. Di tengah-tengah banyaknya penyakit masyarakat di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kuatkan kami di dalam roh-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap mengingat saudara-saudara kami yang masih sakit. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, beri mereka kelega. Dan kami yang sudah bekerja sepanjang hari ini, berkatilah apa yang boleh kami kerjakan ya Tuhan untuk membawa sukacita bagi kami dan memuliakan nama-Mu. Esok hari juga kami mau bekerja. Biarlah Tuhan kami boleh bekerja dengan baik, dan untuk itulah kami perlu istirahat malam ini. Lindungilah kami dan beri kami kekuatan baru supaya kami segar besok bekerja. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.